Sih January Effect sebenarnya ini, momen lanjutan ya dari, Desembernya sendiri dari window dressing dan Santa Claus Rally. Cuman kalau kita lihat dari pergerakan di 2021 kemarin kan Desember memang tidak ada Santa Claus Rally dan window dressing yang signifikan ya, lebih ke flat ya, walaupun secara year to date, IHSG masih tumbuh sekitar 9-10%-an ya. Cuman Mhm. memang, tidak terlihat, kenaikan signifikan dari window dressing di akhir tahun kemarin. Jadi kemungkinan January Effect ini kalau dilihat sebenarnya, momen lanjutan, cuman kalau menurut saya sendiri dari saya lihat itu kemungkinan ini lebih cenderung untuk area untuk profit taking. Karena memang area Mhm. ini kemungkinan di Januari, saham-saham lebih cenderung untuk naik, cuman bukan untuk, baru invest ya, tapi untuk yang kemarin sudah masuk di Desember November dan Desember. Saat ini lebih untuk, profit taking, kalaupun mau trading, trading jangka pendek dulu, karena memang kita harus menunggu momen rilis laporan keuangan dari emitennya, itu aja sih. Mhm, baik. Kalau kita lihat juga ini kan sepanjang 2021 IHSG kita sukses tumbuh double digit nih atau di kisaran 10,08% secara year to date. Sepanjang Desember lalu juga di tengah sentimen positif soal window dressing ini kan dan ada juga Santa Claus Rally tadi sempat disebutkan nih, oleh Mas Yaki untuk, melanjutkan begitu ya dari sentimen sebelumnya. IHSG kita berhasil naik 0,73%. Nah, pertanyaan yang dinanti-nanti oleh para sobat cuan kita, apakah January Effect ada di tahun ini setelah 2 tahun nggak ada January Effect begitu atau absen gitu Mas Yaki? Kalau lihat pergerakan dari foreign inflow, semenjak seminggu terakhir sampai hari ini ya, ini malah cukup menarik ya, karena kalau kita lihat di periode yang sama, di minggu pertama sampai, dari mulai 1 Januari sampai 7 Januari 2021 itu foreign 0,03 sampai 1,005 triliun. Dan sampai hari ini itu total sekitar, 3,3 triliun ya. Jadi, yang untuk inflow-nya. Untuk year to date udah sampai 3,3 triliun dan hari ini pun masih ada, asing net buy itu sekitar 300 hampir 340 billion. Jadi, sangat berbeda jauh, di awal Januari 2021 dengan awal Januari 2022, foreign flow-nya itu udah masuk 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat malah. Jadi menurut saya sih ada potensi untuk lanjut, cuman mungkin nggak sebagus yang tahun lalu, nggak sebagus yang sebelumnya ya, karena memang average kan sekitar 1,2% ya pertumbuhan untuk, Mhm. di bulan Januari. Cuman saya masih optimis sih masih di level 1-2% masih bisa tumbuh untuk IHSG-nya sendiri di Januari. Mhm, baik. Wah, lumayan ini berarti ya kalau 1 hingga 2% berarti ada banyak banget nih emiten-emiten yang bisa dilirik begitu ya, Mas Yaki. Kalau dari polling tadi kita lihat ada yang katanya milih perbankan, ada yang milih saham properti dan juga sektor-sektor lainnya. Yang bakal mendorong nih penguatan 1 hingga 2% tersebut, sebaiknya Sobat Cuan ini melirik ke sektor yang mana nih Mas Yaki? Beberapa yang harus dipertimbangkan memang kalau memang Mhm. ekonominya pulih sebelum ada Omicron, saya lebih optimis perbankan akan jadi motornya ya. Perbankan, manufaktur, dan infra itu akan menjadi motornya. Cuman dengan melihat perkembangan Omicron yang masih, cukup tinggi ya, perkembangan kasus barunya, saya lebih optimis, sektor farmasi dan healthcare bisa menjadi, motor baru ya. Walaupun memang untuk cover ISG dia tidak punya, weighting yang cukup bagus ya atau bobot indeks yang cukup bagus. Jadi memang tetap dibantu oleh sektor perbankan, cuman related ke digital itu akan lebih baik karena memang kalau kita lihat beberapa, yang akan melakukan red issue kan seperti BBHI, mulai Mhm. tanggal 13 itu juga akan ada red issue selama 5 harian kurang lebihnya. Jadi juga ini akan menjadi motor yang menarik ya. Dan kalau kita lihat juga di awal Januari kemarin, saham-saham sektor bank yang related dengan bank digital juga kemarin koreksi cukup banyak. Jadi ada potensi untuk technical rebound di 2 minggu ke depan. Jadi mungkin menarik untuk perdagangan jangka pendek dalam bulan Januari ini. Lihat dulu pertanyaan yang pertama ini terkait dengan inflasi Amerika yang besar juga penyebaran Omikron. Ini nanti menghambat nggak nih Januari Effect kita? Yang tadi kan Mas Yaki bilang ada kemungkinan bisa naik 1-2% begitu. Ya, kalau kita lihat dari pergerakan, sejak risalah, meeting the Fed dirilis sampai hari ini justru inflow semakin bagus ya. Kemarin sempat Mhm. 900 billion di reguler dan hari ini masih 300 billion. Jadi 2 hari terakhir pun masih di atas 1 triliun. Jadi kalau menurut saya sendiri kalau saya melihat bahwa, tekanan inflasi yang tinggi membuat the Fed melakukan percepatan, kemungkinan percepatan untuk, menekan tekanan inflasi yang semakin tinggi. Memang itu salah Mhm. satu poin risalah the Fed ya yang kemarin dirilis. Dan ini yang membuat emerging market terlihat menarik, terutama di Indonesia. Karena kalau kita lihat dibandingkan dengan komparasi negara lain, perkembangan ISG di 2021 tuh hanya 10 poin sekian. Jadi lower double digit. Jadi memang ini masih cukup menarik untuk, tumbuh lebih baik ya untuk ISG-nya. Jadi kalau kita lihat foreign flow-nya masih cukup bagus, makanya tadi saya sudah, info di awal,
Di minggu pertama 2021 hanya 1,03 triliun, di 2001, di 2022 itu sampai tanggal 7 itu sekitar 2,3 triliun udah masuk, info di pasar saham. Jadi sebenarnya ini lebih menarik dan kalau kita lihat lelang perdana Sun yang kemarin dirilis juga semuanya on target. Jadi, Mhm. justru flow asing masuk ke Indonesia cukup bagus sih, kalau lihat dari setelah meeting The Fed dan kebijakan inflasi di US. Jadi sebenarnya ini cukup menarik sebenarnya. Ada sektor komoditas begitu ya, dikatakan tadi, CPO pun sendiri ini sepertinya perlu diperhatikan oleh para sobat cuan. Terkait dengan emiten-emiten dan juga sektor komoditas sendiri, ini sebaiknya yang diperhatikan oleh sobat cuan selain CPO ada di sektor, komoditas mana aja nih? Gini Mas Daniel, kalau lihat dari sektor komoditasnya, saya lebih memilih untuk CPO, karena kalau kita lihat sendiri, eee, minyak belum naik terlalu banyak dan, eee, Mhm. kondisi geopolitik yang terjadi di Kazakhstan juga harusnya bisa menjadi, pemicu untuk, harga minyak masih tetap menguat ya, walaupun OPEC sendiri sudah bilang dia akan, mengenjot supply-nya, tapi, harusnya ini konflik geopolitik yang terjadi di luar negeri sana harusnya bisa menjadi pemicu untuk harga minyak naik dan ini bagus untuk, sentimen untuk emiten, yang related dengan minyak. Dan dari situ sendiri tadi di awal sudah kita bahas bahwa menjelang, masa Imlek harusnya permintaan, CPO umumnya ya, historically pasti meningkat dan ini akan ketika demand meningkat otomatis harganya juga akan meningkat dan ini biasa berimbas juga kepada emiten-emiten CPO. Cuman yang harus diperhatikan juga sektor komoditas batubara, ini rentan koreksi ya, walaupun memang jangka pendek ada wacana untuk Pak Jokowi untuk, membuka kembali keran ekspor, batubara, cuman, ini masih wacana, tapi kalau emang ini dibuka ini baik sih, harusnya bisa menjadi sentimen positif untuk trading jangka pendek di sektor batubara. Cuman, untuk long term agak hati-hati untuk sektor batubara karena memang harganya sudah rally ya di 2021 Mhm. udah naik cukup kencang dan, saran saya sih untuk trading jangka pendek masih menarik, tapi untuk trading jangka panjang untuk batubara, harus hati-hati ya, karena memang ini sangat Mhm. tergantung momentum dari pemerintah untuk membuka keran ekspor dan menutup keran ekspor itu aja sih. Kita lihat dan beralih ke sektor lainnya yang banyak sekali menggerakkan indeks harga saham gabungan di 2021 gitu Mas Yaki. Ada saham teknologi. Nah ini nasibnya nanti di Januari Effect seperti apa? Masihkah akan menopang? Karena kalau kita lihat di sepanjang hari ini saja sudah terkoreksi lagi ya di awal pekan ini di kisaran 3%-an. Ya. Ya kalau dilihat yang masih menarik dari saham Mhm. teknologi menurut saya sendiri dan dari penglihatan saya sih, saya lebih melihat beberapa yang, volumenya cukup besar mungkin sudah diperhatikan oleh teman-teman untuk trading jangka pendek adalah, MTK dan Buka ya. Cuman kalau memang, Mhm. harus melihat yang lain mungkin MLPT bisa diperhatikan karena dia mau bagi dividen, cuman memang selebihnya volumenya nggak terlalu besar. Mereka punya bobot yang cukup tinggi ke ISG, cuman kalau dilihat dari, volume trading harian ini susah untuk keluar masuk, dalam volume yang besar ya. Jadi teman-teman juga harus Mhm. perhatikan, jangan sampai bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Jadi kalau yang menurut saya masih liquid untuk trading jangka pendek dan, trading harian itu MTEK dan Buka. Itu cukup menarik karena memang, volumenya juga cukup tinggi, volatilitasnya juga masih cukup bagus walaupun koreksi harusnya, keduanya masih menarik ya. Apalagi Buka punya, share yang cukup besar di BBHI ya. Harusnya dengan Mhm. kenaikan BBH yang cukup tinggi, dia juga punya potensi keuntungan yang akan diraih, yaitu, realize gain dari investasinya mereka di BBHI. MTEK juga masih cukup bagus, walaupun koreksi juga harusnya masih bisa untuk value support untuk MTEK-nya. Mhm. Baik. Kalau kita lihat, dari sektor yang berbeda ini ada sektor kesehatan juga Mas Yaki yang hari ini menguat di atas 1% menopang IHSG kita. Tentu sentimennya tidak lain dan tidak bukan adalah penyebaran COVID-19, yang kemudian meningkat begitu di tanah air dan juga vaksinasi booster yang akan berlaku di hari Rabu ini atau 12 Januari 2022. Ini apakah masih akan mendorong nih sektor kesehatan minimal di sepanjang pekan ini? Kemungkinan masih, paling nggak, sampai 1, 2 hari ke depan ya, karena bagaimanapun juga, Mhm. perkembangan Omikron juga masih, cukup, signifikan. Jadi kemungkinan, sektor healthcare juga masih akan dapat sentimen yang cukup bagus ya dari, varian Omikron ini. Dan kalau kita lihat juga belum semuanya, Mhm. rally hari ini, masih ada beberapa yang lagging seperti Prima Hospital dan juga, Prodia ya. Jadi kalau kita lihat, kita bisa pilih saham-saham yang masih lagging, Inaf juga belum, geraknya belum sebagus KF, jadi memang masih ada potensi untuk kenaikan. Jadi, kita masih bisa cari, saham-saham yang memang masih lagging, walaupun kita tahu KB, kenaikan hari ini cukup bagus, cuman kalau kita dari Besa Sekuritas juga udah rekomen dari akhir Desember, jadi memang,
rally ini udah sesuai dengan ekspektasi kami dan harusnya masih bisa bertahan sampai 17.50 sampai 17.75 terdekatnya. Jadi memang teman-teman harus perhatikan dan memilah mulai dari volume sampai trading hariannya seperti apa. Jangan sampai nanti bisa masuk nggak bisa keluar, itu aja sih. Baik, ini yang harus diperhatikan ya, jangan nanti bisa beli nggak bisa jual gitu ya, jadinya terjebak alias Iya. nyangkut para sobat cuan kita. Oke, satu pertanyaan terakhir Mas Yaki, topiks pilihan saham-saham dari Anda ini untuk para sobat cuan selama Januari Effect ini, bagusnya ini untuk trading cepat pada emiten-emiten yang mana saja? Kalau untuk trading cepat saran saya lebih untuk melihat dari pergerakan foreign flow sendiri. Kalaupun masih untuk trading harian dalam minggu ini yang masih menarik terlihat masih lagging adalah Prim dan PRDA tadi yang udah kita bahas juga. Dan Mhm, kalaupun memang masih suka dengan sektor banking digital, Arto masih cukup menarik ya. Karena memang kalau kita lihat juga foreign flow-nya masih cukup bagus sejak Januari sampai hari ini sudah 1 triliun lebih. Jadi memang mhm, potensi untuk penguatan Arto masih cukup potensi untuk berlanjut. Dari sektor teknologi saya masih suka dengan MTEK walaupun koreksi hari ini cukup banyak 6%, tapi potensi untuk buying support di MTEK cukup bagus ya. Lalu juga mhm, ada Buka, harusnya sentimen untuk dari BBHI sendiri menarik ya, karena bagaimanapun juga modal Buka wacananya di bawah harga TRP-nya sekarang. Jadi walaupun dia jual dengan harga sekarang pun dia masih untung banyak. Jadi memang potensinya ini bisa ke-reflect di laporan keuangan nanti kuartal 1 2021 yang akan rilis di April. Ini cukup menarik sih untuk di hold Samsung Print dan Agro juga baru rebound hari ini 8%. Cuman ini juga seperti Agro dan BRIS sebenarnya kalau kita lihat trendnya dari Bank Mandiri kemarin di reflect ke situ, harusnya BRIS punya kontribusi yang cukup besar ke Mandiri. Jadi bisa melihat bahwa kinerja yang bagus dari Bank Mandiri, di yang konsolidasinya Bank Mandiri harusnya ada tercermin kinerja BRIS pasti lebih baik lagi karena memang kontribusinya cukup besar terutama ke Mandiri. Karena mhm, waktu konsolidasi kan porsi dari Mandiri Syariah cukup besar ya di baik, mergernya BRIS. mhm.